Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, tentunya kalian sehat selalu dan penuh dengan sukacita ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita ibadahnya masih online ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tutup mata kalian, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu kemarin. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau memuji memuliakan namamu, kami mau bersukacita bersama Tuhan Yesus. Tuhan tolong ibadah kami pagi hari ini supaya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu besar kuasanya, besar namanya. Dia raja di atas segala raja. Yuk kita memuji Tuhan lagi yuk. Anak-anak, Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kita. Apakah anak-anak sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan? Kalian bisa minta tolong pada Roh Kudus agar menolong kalian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Sambil kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa. Kita menyanyi ya dengan sepenuh hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Silahkan Ibu Lisa. Anak, sebelum kamu mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh senang kami boleh beribadah kepada Tuhan saat ini.
Dan saat ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sekolah minggu mau belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin mereka oleh Roh Kudus-Mu, terangi hati mereka, sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan dengan benar, dan mereka bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ayat 11 sampai 40 dan nanti Filipi pasal 2. Ya, dalam beberapa minggu ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi di rumah Tuhan, memberi persembahan untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja, yang memberitakan firman Tuhan di gereja, supaya jemaat semakin mengenal kasih Allah. Dan tentu saja masih banyak orang lain, anak-anak, yang belum mengenal kasih Allah. Dan harus ada orang yang pergi diutus supaya mereka juga boleh diselamatkan. Mereka mengerti siapa yang mengampuni dosa mereka. Dan orang-orang ini bisa datang ke gereja, bisa beribadah kepada Tuhan. Dan siapakah yang diutus di situ? Itulah yang disebut dengan utusan Injil atau pekabar Injil. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dalam buku Tuhan siapakah yang diutus untuk melakukan tugas ini. Yaitu Paulus dan Silas diutus meninggalkan kotanya, pergi ke berbagai tempat, ke berbagai daerah untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Kita akan melihat ceritanya berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka
dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, anak-anak, Paulus, Silas, dan teman-temannya terus pergi untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Dan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di kota Filipi terus mendukung mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Filipi? Mereka mendoakan Paulus dan teman-temannya supaya mereka terus kuat, terus berani untuk memberitakan Injil. Bukan hanya itu, mereka juga memberi dan mengumpulkan persembahan untuk dikirimkan kepada Paulus dan teman-temannya. Mereka juga mengirimkan segala kebutuhan seperti makanan untuk Paulus. Mereka mengirimkan kebutuhan yang lain seperti pakaian, tenda, alat tulis, buku, dan lain-lain sebagainya melalui seorang bernama Epafroditus, supaya Paulus dan teman-temannya bisa terus mengabarkan Injil dan membawa banyak orang percaya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana juga dengan kita? Apa yang kita bisa lakukan untuk para utusan Injil ini? Bagaimana kita bisa menolong mereka? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, anak-anak. Yaitu yang pertama, kita mendoakan para utusan Injil atau para penginjil ini. Ya, berdoa mereka tetap kuat, semangat, terus berani untuk menceritakan Allah yang penuh kasih, Allah yang maha besar itu kepada banyak orang di berbagai tempat. Kemudian berdoa juga untuk orang-orang yang tidak percaya ini. Banyak anak-anak, orang-orang besar yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus dan mereka bisa datang ke sekolah minggu atau bisa ke gereja. Yang kedua yang kita bisa lakukan, yaitu menulis surat untuk para penginjil ini. Ya, ceritakan kepada mereka apa yang dilakukan gereja untuk menolong mereka, beri semangat, ya, berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap setia melayani Tuhan di tempat-tempat yang jauh. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Yaitu
kita bisa memberi persembahan. Memberi persembahan harus dengan sukacita, dengan tulus untuk mendukung pelayanan mereka, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti di gereja kita, di gereja Elias Malang anak-anak, kalau kamu melihat di gereja ada kotak persembahan misi, kamu bisa memberikan di situ, ya, untuk mendukung. Itu digunakan untuk mendukung para penginjil kita, para penginjil yang diutus gereja. Kemana? Ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumba, dan ke berbagai daerah yang banyak orang belum kenal Tuhan Yesus. Kamu bisa memberi persembahan melalui tempat persembahan. Kamu kirimkan itu. Kapan kamu bisa melakukan itu anak-anak? Mulai sekarang sampai kamu besar nanti. Kalau kamu sudah berusaha, punya usaha, bekerja, kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri, maka ingatlah untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk mendukung misi, mendukung para penginjil yang pergi ke daerah-daerah yang jauh untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus, sehingga banyak orang bisa percaya Tuhan Yesus dan mereka bisa datang ke gereja. Maukah anak-anak melakukan itu? Tuhan Yesus akan menolong kamu. Amin. Ya anak-anak, kamu sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kamu akan belajar menghafal ayat hafalan, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Bisa bacakan, dengarkan ya. Alamat, isi alamat. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Yuk kita hafal sama-sama alamat, isi, dan kembali ke alamat. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Nah, anak-anak, apa maksudnya Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Yaitu Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus sayang kepada kamu, kepada orang-orang percaya yang memberi persembahan dengan sukacita untuk para pekabar Injil. Kamu tidak bisa pergi ke tempat yang jauh, tetapi bantu para pekabar Injil, dukung mereka dengan memberi persembahan, mengumpulkan persembahan dan mengirimkan kepada mereka, supaya mereka bisa hidup dan mereka bisa terus kabarkan kasih Allah kepada orang lain. Maukah kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan? Iya, Tuhan menolongmu. Yuk kita hafal sekali lagi yang kelas kecil ya. Sama-sama Bu Lisa ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Nah, firman Tuhan ini dihafal ya anak-anak ya. Ingat, kamu memberi harus dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Dan Tuhan pasti akan memberkatinya. Amin. Ya anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Yuk semua ambil sikap berdoa. Bu Lisa akan berdoa untuk kamu. Tuhan Yesus, kami sungguh senang hari ini, di hari Sabat Tuhan, hari Minggu, anak-anak sekolah minggu beserta seluruh guru-guru dan papa mama bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati setiap firman Tuhan yang telah didengar anak-anak, baik melalui puji-pujian, ayat hafalan, firman Tuhan, sehingga firman itu benar-benar bertumbuh dalam hidup anak-anak, dan mereka melakukan firman-Mu. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan melalui apa yang mereka punya, dan mereka menjadi anak-anak yang punya hati untuk misi, untuk menolong para pekabar Injil yang menceritakan kasih Allah kepada banyak orang di berbagai tempat. Tuhan memberkati anak-anak,
Teguhkan, kuatkan iman anak-anak kami sekolah minggu, sehingga mereka tetap setia cinta Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Berkati mereka untuk sekolah Tuhan, tambahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran, kepandaian kepada anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan terlebih-lebih penuh hikmat dan bijak di dalam Tuhan Yesus. Dan seluruh kehidupan kami memasuki minggu yang baru, Tuhan sertai, Tuhan pimpin papa mama, opa oma, guru-guru, kakak-kakak salem dalam melakukan aktivitas dan segala pekerjaan dan apapun Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin hidup kami, menolong kami, menjagai kesehatan kami, melindungi, memelihara kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh damai sejahtera, Tuhan yang memimpin kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati.